Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa itu inflasi. Jadi inflasi itu dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Lalu kita harus tahu juga nih penyebab dari inflasi itu apa. Yang pertama itu permintaan atau demand, yang kedua itu ada penawaran atau supply, yang ketiga ada pencetakan uang yang berlebihan, lalu yang keempat itu ekspektasi atau perkiraan terhadap masa depan. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis inflasi. Di sini yang pertama ada berdasarkan penyebabnya. Jadi yang berdasarkan penyebabnya itu dibagi menjadi tiga, ada demand pull inflation, cost plus inflation, dan inflasi struktural. Kita akan bahas yang pertama dulu. Demand pull inflation. Demand pull inflation itu terjadi karena kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar dan pesat. Nah, jadi pesat ini dibandingkan dengan penawaran secara umum atau produksi-produksi barang tertentu. Jadi yang paling atas itu kan ada gambar grafik ya. Yang atas itu grafik menunjukkan demand pull inflation. Lalu kita masuk ke yang kedua itu ada cost push inflation. Cost push inflation itu terjadi karena adanya kenaikan harga produksi yang pesat. Nah, kenaikan harga produksi yang pesat ini dibandingkan dengan produktivitas. Nah, hal itu dapat menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang dan jasa ke pasar. Jadi yang bawah ini ada grafik cost push inflation. Lalu yang ketiga itu ada inflasi struktural, terjadi akibat adanya berbagai kendala atau kekuatan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi berkurang. Selanjutnya, di sini ada berdasarkan tingkatannya. Kalau berdasarkan tingkatannya itu ada 4, inflasi ringan, sedang, berat, dan hyper. Kalau inflasi ringan itu biasanya di bawah 10% per tahun. Lalu kalau inflasi sedang itu di antara 10 sampai 30% per tahun. Lalu yang inflasi berat 30% sampai dengan 100% per tahun, dan hyperinflasi itu udah di atas 100% per tahun. Selanjutnya ada berdasarkan asalnya ada 2, domestik dan import. Kalau domestik itu berarti dari domestiknya aja berasal dari dalam negeri. Nah, kalau import inflation udah kelihatan kan dari kata import itu imbas dari kenaikan harga barang impor. Nah, kalau domestic inflation itu karena pengaruh kejadian ekonomi yang ada di dalam negeri, kayak defisit anggaran belanja negara yang terus-menerus diatasi dengan mencetak uang. Sedangkan kalau import inflation itu disebabkan kenaikan harga barang impor seperti baja atau mesin-mesin produksinya. Lalu di sini kita masuk ke dampak. Dampaknya itu ada di berbagai macam ya. Kita bahas yang pendapatan dulu. Yang pertama itu terhadap pendapatan. Menguntungkan produsen namun merugikan seseorang yang berpenghasilan tetap. Ya iyalah, kalau misalkan kita sebagai karyawan nih, gaji kita sekitar 4 juta per bulan, tapi harga-harga barang itu seiring berjalannya waktu kayak nambah mahal. Nah, dari yang tadinya 50.000 itu kita bisa dapat beras, minyak, gula, garam, tapi sekarang kita cuma bisa dapat beras sama minyak. Itu pun beras gak yang per pakan gitu loh, jadi kayak beras literan. Nah, kalau yang kedua ini terhadap ekspor. Jadi harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saingnya berkurang. Lalu yang ketiga terhadap minat orang menabung. Pendapatan real berkurang karena jumlah bunga berkurang karena inflasi. Jadi kayak nabung itu kita nabung terus, misalkan sehari 10.000. Tapi di masa depan kita nggak tahu 10.000 itu bisa dapat apa, mungkin nggak bisa dapat makanan yang kita suka dari yang tadinya bisa dapat gitu. Lalu yang ketiga yang keempat terhadap kalkulasi harga pokok. Itu harga yang ditetapkan dapat terlalu kecil atau terlalu besar. Udah deh, kita udah selesai.
membahas tentang inflasi. Terima kasih semua udah mau mendengarkan materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.